secara pribadi saya mengenal NW itu memang dari kecil. Tapi saya lebih mengenal NW itu sejak saya menikah. Jadi beliau itu Bapak Tuan Guru Muhammad Yusuf Mamun, memang beliau selain sebagai guru ya, sebagai guru kami, guru spiritual khusus, spiritual lah kita bilang. Jadi memang secara emosional saya sangat dekat dengan beliau. Sejak saya menikah dengan istri, karena istri saya ini juga adalah salah satu murid kesayangan beliau, sehingga mengapa saya bisa masuk Mahat ya karena beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainuddin Watoni, tentunya di channel Lazwi TV. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah sekian lama konten obrolan kita vakumkan karena melihat kondisi dan kesibukan pribadi saya. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat lanjutkan program obrolan kita untuk kita semua. Dan kali ini saya bersama Sekretaris Umum PD NWDI Kabupaten Sumbawa, yakni Al-Ustaz Alimin IH SAG. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Kita bisa ngobrol dan berbagi informasi terkait dengan NWDI di Kabupaten Sumbawa, kemudian tentang hal-hal yang barangkali dapat menjadi informasi dan inspirasi bagi teman-teman kita. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Tentu kita berharap kita semua ya teman-teman, saya dan Ustadz kita juga, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti yang kita ketahui Ustaz, NWDI ini kan sudah alhamdulillah sudah berkembang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan sudah menyebar perwakilannya di berbagai negara, termasuk ada di Mesir, ada di Yaman dan Malaysia dan lainnya. Nah, namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal itu, mungkin saya ingin mulai dari hal yang sederhana. Ustaz lahir di Batu Rotok, ya, ya benar. Tahun sekitar 78. Ya. Kemudian ada kabar juga Ustadz sempat berpindah-pindah sekolah. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya bersama Adinda Watoni. Siap. Dari Lazwi TV ya. Ya. Dan juga Ketua Umum Himmah NWDI Kabupaten Sumbawa. Jadi saya Alimin. Kebetulan lahir di non jauh di sana, di sebuah desa, sebuah kampung yang mungkin sangat jauh dari pusat kota Kabupaten Sumbawa ini, yaitu tepatnya di Desa Batu Rotok. Tepatnya pada tahun 1978. Masih muda. Ya. Masih muda, insyaallah. Ya, kebetulan orang tua dulu, karena beliau bertugas sebagai kepala sekolah, sehingga masa kecil saya itu pendidikan sekolah dasar itu pindah-pindah. Pertama di Desa Bawdesa namanya. Ya. Kemudian pindah lagi ke kampung kelahiran di Batu Rotok.
Dan terakhir orang tua saya itu tugas di SDN Pusu Desa Tepal. Wah. Ya, sampai tamat SD di sana tahun 89. Berarti SD-nya berpindah 3 kalian? Iya, 3 kali pindah SD. Karena mengikuti kepindahan orang tua sebagai kepala sekolah. Kalau tidak salah Batu Rotok ya? Iya. Itu yang sempat kebakaran itu saja. Benar, Indah. Ya, waktu itu ada teman, waktu itu saya sudah enggak jadi pengurus BEM di YIH, jadi teman-teman itu bawa sumbangan ke sana waktu itu. Alhamdulillah. Dan jalannya memang Masya Allah sekali. Ya, luar biasa. Sangat penuh perjuangan untuk sampai di Batu Rotok. Betul. Semoga dapat perhatian ya dari pemerintah. Ya, benar. Ini harapan kita semua. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kondisi jalan, menuju Desa Batu Rotok. Ustadz kan asli Sumbawa, Ustadz ya? Iya, asli Sumbawa. Sumbawa nggak kayak kita, kayak saya misalnya. Iya, betul. Tinggal di Sumbawa tapi aslinya Lombok gitu. Iya, berarti betul. NWDI ini kan, atau NW yang dulu NW Pancor ya, kalau versi Pancor, tentu nggak serta-merta tiba-tiba ada di Sumbawa kan Ustadz ya? Iya. Tentu ada jalan atau proses hingga dia bisa masuk, kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Nah, kira-kira mana sih cerita awalnya sehingga bisa mengenal NW atau NWDI sekarang? Secara pribadi saya mengenal NW itu memang dari kecil. Tapi saya lebih mengenal NW itu sejak saya menikah. Kebetulan istri saya alumni Pancor. Oh, ya. Dia dulu pernah di Mahat, kemudian di YIH. Nah, sehingga sejak itu saya lebih kenal dengan NW, karena setiap tahun kan kita pergi pergi untuk ikut hultah NWDI. Sehingga semakin saya kenal NW dan saya semakin kenal dengan Bapak Amidul Mahat, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Masya Allah. Berarti intinya mengenal awalnya dari istri. Iya, benar. Hidayah ke-NW-annya dari istri. Iya. Sehingga lama-lama kemudian Ustazah juga termasuk murid kesayangan lah dari Sumbawa ya. Ya, beliau, sehingga Ustaz juga akhirnya menjadi murid kesayangan dari Bapak. Alhamdulillah. Tuan Guru Yusuf Mahmud. Adapun tentang masuknya NW di Pulau Sumbawa, Ustaz. Karena kita ketahui Nahdlatul Wathon ini kan lahir di Sasak. Kendati pun demikian, Maulana Syekh tidak pernah menghendaki nilai-nilai NW itu hanya untuk orang Sasak, tapi juga tentu beliau menyampaikan, menyebarluaskan, bahkan wansur liwa Nahdlatul Wathon fil alamin, kata beliau. Iya, benar. Menyebarkan ke seluruh alam semesta. Nah, bagaimana sih perjalanan NW ini atau sekarang NWDI di Kabupaten Sumbawa? Ya. Sepengalaman Ustaz ini. Menurut yang saya tahu, NW masuk ke Sumbawa itu sudah lama sebenarnya. Ya. Sudah lama. Cuma mungkin secara lebih dikenal oleh masyarakat luas di Sumbawa itu belum menyebar ya. Artinya mungkin kalau Maulana Syekh ditahu ya, cuma pengurusnya, kemudian keaktifan organisasinya yang nggak begitu masif kayaknya. Ya, artinya NW masuk ke Sumbawa itu sudah lama. Cuma secara organisasi belum terbentuk. Ini yang saya tahu. Yang saya tahu. Cuma yang saya tahu NW itu secara masif ada di Sumbawa ini sejak kepengurusan Pak Dr. Iwan. Ini yang saya tahu. Ya mungkin maaf kalau ada yang salah ya. Jadi Pak Dr. Iwan menjabat sebagai ketua PDNW Kabupaten Sumbawa itu 2 periode beliau. 2 periode. 2 periode.
Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan sekitar tahun berapa itu kan? 2006 kalau nggak salah. Ya. Berarti 2004. Nah, saya kurang. Sekitar itulah ya. Iya, pokoknya 10 tahun setelah 2016. Iya. Setelah itu setelah siapa? itu diganti Pak Haji Mas'un. Haji Mas'un. Pak Haji Mas'un. 2000 berapa? 2016 sampai 2021. 21 ya. Ya. Baru kemudian hari ini oleh ketuanya Pak Jamal. Pak Jamaluddin. Ya, Pak Jamaluddin dari Maladi 2021 sampai 2026. Iya, benar. Kalau secara struktural perkembangan NWDI ini gimana menurut Ustaz? Dari 3 periode ini. Ya. Ya kan? Karena mungkin memang udah masuk lama, mungkin sekitar sebelum pecah kan. Kalau sekarang udah pecah, jadi wajar ada ketua PDNW Pancor mungkin dulu, terus ketua PDNW Anjani, kan beda-beda. Iya, benar. Nah, kira-kira yang struktural yang berafiliasi ke Pancor di Sumbawa ini masifnya itu yang terasakan gimana? Dari Pak Doktor sampai Mas Un sampai dari sejak Pak Doktor Iwan itu saya lihat NW khususnya di Sumbawa sudah maju. Ya, banyak lembaga-lembaga pendidikan baik itu tingkat MTS maupun MA yang sudah ada, bahkan perguruan tinggi. Ya kan kita tahu STKIP para cendekia itu berdiri semasa kepemimpinan Pak Dr. Iwan Jasadi. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian dilanjutkan kepemimpinan Pak Haji Mas'un, alhamdulillah semakin maju juga, banyak berdiri pondok pesantren dan lembaga-lembaga yang lainnya juga, ya baik di bidang ekonomi maupun sosial. Ya, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah hari ini juga ya struktur kita barangkali lebih. Ya, struktur kita sudah lebih masif, banyak terbentuk di lebih rapi ya. Di setiap kecamatan. Nah, ini yang menjadi harapan kita dengan kepengurusan yang yang sekarang mudah-mudahan perjuangan kita khususnya NWDI di Kabupaten Sumbawa ini akan semakin maju dan berkembang. Berarti kalau kita lihat kembali tadi peletakan dasar organisasi NWDI kan dari khususnya pengurus daerah di Kabupaten Sumbawa dimulai oleh Dr. Iwan. Ya, kemudian ada dibangun lembaga pendidikan kita. Kemudian dilanjutkan di zaman Haji Mas'un dibangun juga pondok pesantren. Dan hari ini kekurangan di bidang struktural tadi kan, waktu itu strukturnya kurang lengkap kan, belum ada himmah, belum ada itu ini. Hari ini bisa dilengkapi oleh kepemimpinan Bapak Jamaluddin. Alhamdulillah. Ya, struktural semua di kecamatan sudah lengkap, muslimat ada, himmah ada, pemuda ada, satgas ada. Ya, meskipun masih ada yang belum seperti IPNW, ISNW juga. ISNWDI ya. Tapi insya Allah lah ke depan mungkin bisa kita insya Allah. tuntaskan struktural ini. Nah, jadi itulah teman-teman rentetan perjalanan singkat ya tentang masuknya NWDI atau dulu NW Pancor di Pulau Sumbawa. Sebagai seorang kader yang diamanahkan menjadi seorang pejuang kan tidak mudah, Ustaz. Apalagi sebagai atau memegang jabatan sebagai sekretaris umum. Tentu ini banyak sekali cibiran, banyak sekali cobaan, fitnah. Tentu dengan prasangka-prasangka yang kurang tepat dari orang-orang terhadap kita. Nah, bagaimana sih Ustadz menjalani semuanya dengan tenang sehingga terus berjalan untuk menjalankan kebaikan dan syiar NWDI di Kabupaten Sumbawa sebagai bekal kita ini Ustadz yang mudah-mudahan. Kalau saya sendiri sesuai dengan amanat
guru besar kita ya, dalam berjuang itu kan harus yakin, ikhlas dan istiqomah tentunya. Jadi ini yang menjadi dasar kita dalam berjuang, sehingga alhamdulillah walaupun banyak tantangan yang kita hadapi ya, alhamdulillah sampai saat ini masih artinya masih kita istiqomah untuk melanjutkan perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, khususnya di Sumbawa sendiri memang tantangannya banyak, Dinda. Iya. Kita lihat kan Sumbawa ini sangat luas. Betul. Sangat luas, yang terdiri dari 24 kecamatan. Yang tentunya antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain itu jaraknya cukup jauh. Sehingga kadangkala kalau kami datang turun ke kecamatan itu luar biasa ya, terkendala banyak. Terkendala ya, terutama transportasi ya. Seperti kalau kita kelunyuk pasti harus menginap. Iya. Harus nginap di sana, enggak kayak kecamatan yang lain. Kalau kecamatan yang kan bisa kita pergi pagi pulang sore, tapi kalau kita ke sana kelunyuk ya bagaimanapun harus nginap. Nah, ini kadang suka dukanya ya. Iya. Ya. Berarti pertama tantangan kita letak geografis lah ya. Ya, letak geografis. Beda kalau di Lombok. Teman-teman jaraknya dekat-dekat gitu. Iya. Jalannya mulus-mulus. Mulus-mulus lagi. Belum kalau di kita jalannya banyak sekali tantangannya. Iya. Kemudian jauh dan waktu juga untuk menempuh satu lokasi tidak dekat ya. Itu pengalaman juga ketika kita pelantikan kayaknya pelantikan pengurus waktu itu. Ya kan, tapi dengan semangat ketua umum ya Pak Jamaluddin, alhamdulillah, dengan ditemani oleh Ustaz bisa lah terbentuk semua kecamatan sekarang ada pengurusnya. Alhamdulillah di 24 kecamatan kita sudah punya pengurus NWDI. Alhamdulillah. Dari Tarano sampai Alas Barat. Ya. Alhamdulillah. NWDI ini kan organisasi yang memang dilahirkan tidak hanya untuk orang Sasak. Artinya walaupun lahir di tanah Sasak atau Lombok, tetapi Maulana Syekh menanamkan nilai-nilai untuk dapat disiarkan ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Nah, salah satu murid beliau yang alhamdulillah hari ini istiqomah di Pancau, Tuan Guru Yusuf Ma'mun, Amidul Ma'had. Alhamdulillah. Tentu yang juga dulu dapat menimba ilmu di beliau dan selalu menyampaikan tentang sabar, sebarkan syiar NW di seluruh tanah air. Nah, saya melihat bukan saya, mungkin bahkan beberapa tokoh kita di sini juga menceritakan tentang bagaimana kedekatan Ustadz dengan beliau. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana hubungan emosional antara Ustadz dengan beliau. Iya benar. Jadi beliau itu Bapak Tuan Guru Muhammad Yusuf Ma'mun, memang beliau selain sebagai guru sebagai guru kami, guru spiritual khusus, spiritual lah kita bilang. Jadi memang secara emosional saya sangat dekat dengan beliau. Sejak saya menikah dengan istri, karena istri saya ini juga adalah salah satu murid kesayangan beliau, sehingga mengapa saya bisa masuk Ma'had ya karena beliau. Jadi sejak saya masuk Ma'had, saya lebih dekat lagi dengan beliau, sehingga saya banyak sekali mendapatkan ilmu, petuah, nasihat dari beliau. Ya, baik ini yang tentang organisasi maupun pribadi. Organisasi maupun tentang keilmuan lah di Ma'had kan. Kita belajar sama beliau, sehingga ini saya semakin semangat semakin semangat, karena setiap saya ke Pancor,
saya selalu menyempatkan diri untuk ziarah ke beliau untuk meminta nasihat. Nah, sehingga hubungan saya dengan beliau seperti orang tua lah. Ya. Saya anggap beliau seperti orang tua sendiri. Jadi ini yang menjadi semangat saya dalam berjuang untuk NWDI di Sumbawa ini. Alhamdulillah. Ya. Untuk itu mari kita doakan guru besar kita, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberikan umur yang panjang. Amin. Sehingga kita semua bisa selalu mendapatkan ilmu dan petuah dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian NWDI di Pulau Sumbawa seperti yang sudah kita obrolkan tadi, Ustaz, sudah ada pengurusnya, sudah ada di 24 kecamatan. Kemudian juga organisasi internal kita atau organisasi sayap seperti Himmah, kemudian Pemuda, kemudian Satgas kita sudah ada. Muslimat, PGNWDI, tapi ada beberapa yang belum seperti IPNWDI. Nah, mungkin harapannya ke depan kita bisa buat itu tentunya. Namun selain itu, Ustaz, kira-kira bagaimana harapan Ustaz ke depan melihat peta perjuangan kita di NWDI Kabupaten Sumbawa untuk kebetulan sekarang awal tahun, Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Jadi saya optimis NWDI di Kabupaten Sumbawa ini akan semakin maju. Insya Allah. Yang dulunya waktu kepengurusan saya sebelumnya memang belum sampai 24 kecamatan ada pengurusnya ya. Hanya waktu itu 18 kecamatan. 18 kecamatan yang ada kepengurusan. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah banyak badan otonom yang sudah terbentuk. Yang walaupun masih ada beberapa badan otonom yang belum bisa kita bentuk, ya ke depan insya Allah mudah-mudahan kita akan bentuk sehingga perjuangan NWDI di Sumbawa ini akan semakin maju dan sukses. Karena kan tidak bisa kami hanya sebagai pengurus daerah NWDI yang akan bisa memajukan organisasi ini. Tentu kan ada badan-badan otonom yang akan mendukung. Sehingga perjuangan NWDI Kabupaten Sumbawa ini akan maju, baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dakwah. Berarti intinya ke depan kita rapatkan barisan, terutama badan otonom ya, Ustaz. Iya, benar. Karena sekali lagi betul seperti yang disampaikan Ustaz tadi, kalau kita kadang-kadang muda-muda ini, terutama badan otonom yang sifatnya kepemudaan seperti Himmah, Pemuda, dan IPNWDI nanti, ini tidak bergerak beriringan, tentu juga orang tua kita, pengurus daerah akan kesulitan juga. Nah, maka marilah teman-teman sekalian, terutama pengurus badan otonom yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kalau yang di kabupaten lain ya silahkan juga ditingkatkan, berfastabiqul khairat. Betul. Kalau boleh ini sebagai sebagai mengingat kembali masa-masa di Pancor. Kalau kita ingat sebuah syair yang mengatakan desa Pancor dek lupa budi bermi ngeno jua tauku ngaji belajar bilang jelu atingku sabar. Nah, mungkin kita semua akan merinding ya kalau mendengar lagunya, termasuk saya. Gimana Ustaz menurut Ustaz menanggapi syair ini kalau kita mengingat kembali di Pancor? Ya, kalau saya melihat syair itu memang luar biasa ya. Luar biasa, sangat menginspirasi, dan jangan sampai, kalau saya mungkin menerjemahkan ya. Jadi di mana
tempat kita menuntut ilmu itu jangan sampai kita lupa. Ya, jangan sampai kita lupa. Itu kan pesan wasiat Bapak Maulana Syekh. Jadi artinya ya setiap saat kita sempatkan dirilah berziarah untuk berziarah ya, berziarah untuk mengambil barokah ya, mengambil barokah sehingga bagaimana perjuangan kita dalam ber-NWDI ini ya semakin artinya semakin menambah semangat kita ya. Semangat kita ke depannya dalam berjuang. Makanya berusaha menyempatkan diri ya. Iya, benar. Artinya mengecas semangat perjuangan. Mengecas semangat perjuangan. Karena beda sekali kalau menginjakkan kaki di Pancor tuh memang. Betul. Karena terlalu banyak kenangan ya. Iya. Tidak hanya luar kenangan biasa soal perempuan, tapi juga kenangan soal perjuangan. Iya, ini yang betul. utama di Pancor. Jadi saya juga merasakan betul saat ketika ke Lombok, jangankan singgah, lewat saja itu merinding rasanya. Iya, betul. Mengingat masa-masa kita sekolah belajar di guru-guru kita. Betul. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Dengan begitu banyak kesibukan beliau dapat kita mendapatkan informasi dan pelajaran yang berharga di konten obrolan kali ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Semoga ke depan Ustadz dimudahkan segala urusannya. Amin. Langkah perjuangan kita dimudahkan. Amin. Ya, saya juga terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Dinda untuk mewawancari kami. Mudah-mudahan dengan obrolan yang singkat ini ya ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Dan ya bisa menjadi inspirasi lah bagi orang lain. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sebelum kita akhiri, beliau punya channel YouTube namanya Alimin Samawa Official. Ya. Bagi teman-teman yang melihat, jadi silahkan di subscribe ya. Subscribe tidak ada ruginya, tinggal klik saja. Jadi insya Allah menjadi manfaat dan berkah bagi teman-teman, karena channel beliau ini didedikasikan untuk ya mendokumentasikan anak-anak ngaji, dan beliau juga nanti akan buat podcast ya saat ke depan. Siap. Semoga mohon doa. Amin, terrealisasi. Mohon doa. Amin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita untuk mengundur diri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk syiar dakwah kita kepada teman-teman, baik itu warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah, ataupun sebangsa setanah air warga negara Republik Indonesia. Saya Zainuddin Watoni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.